Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dan belajar bersama kembali kita hari ini ya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap baik-baik aja meskipun di rumah aja ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita biasakan berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, untuk hari ini kita belajar bersama kembali di pembelajaran PPKN ya. Nah, untuk materi PPKN hari ini itu kita masih membahas tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, kalau di tema-tema sebelumnya kita sudah membahas tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila pertama, sila kedua, ketiga. Nah, sekarang di tema 5 ini kita membahas tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang keempat. Nah, mengapa kita harus berperilaku atau bersikap sesuai dengan Pancasila? Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Jadi dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai dasar negara kita, Pancasila tentunya kita harus hafal Pancasila, harus memahami dan menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Serta kita juga harus tahu lambang-lambang dari setiap silanya ya. Oke. Kalian boleh buka materi kita hari ini itu di tema 5 halaman 14 ya. Jadi materi kita hari ini adalah sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang keempat. Kalian dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Selamat mendengarkan. Sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang keempat. Dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Setiap warga negara Indonesia tentu harus hafal dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu sila dalam Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah bunyi dari sila keempat dalam Pancasila, yang mana sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng ini ya. Simbol kepala banteng ini bermakna bahwa bangsa Indonesia bermusyawarah dalam menentukan kebijaksanaan yang menyangkut kehidupan umum dan hajat orang banyak. Apa sih musyawarah itu? Nah, musyawarah itu adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk menemukan kata sepakat terkait dengan suatu masalah yang dimusyawarahkan. Musyawarah itu dilakukan dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak ya. Nah, dalam musyawarah itu dipimpin oleh seorang pemimpin musyawarah yang sedapat mungkin dapat bersikap adil dan bijaksana dalam memimpin jalannya musyawarah. Sehingga dalam musyawarah tersebut akan terdapat kata sepakat ya. Nah, jadi salah satu sikap yang sesuai dengan sila yang keempat itu adalah bermusyawarah. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan bermusyawarah. Misalnya untuk pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua RT, dan lain sebagainya, atau ada permasalahan di dalam lingkungan keluarga, itu harus dimusyawarahkan sebelum mengambil suatu keputusan. Nah, jadi salah satu sikap yang sesuai dengan sila yang keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng ini adalah bermusyawarah. Berikut ini adalah sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, saling menghormati antar umat beragama ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
yaitu tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, ataupun warna kulit. Tidak semena-mena terhadap orang lain, serta senang membantu orang lain ya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, contohnya itu kita cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian kita bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua RT dan lain sebagainya ya. Tidak hanya terbatas pada pemilihan ketua kelas. Jadi mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, serta itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, itu berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan Ibu hari ini ya tentang materi kita hari ini, yaitu tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila yang keempat. Tadi kita sudah belajar bahwa salah satu sikap yang sesuai dengan sila yang keempat kita adalah bermusyawarah. Jadi setiap ada keputusan yang mau diambil bersama itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, karena kepentingan orang banyak itu lebih penting atau lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Maka sebagai warga negara Indonesia yang menerapkan sikap Pancasila, maka terapkanlah musyawarah baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat dalam setiap untuk pengambilan keputusan. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat berjumpa kembali di materi sebelumnya. Nah, sebagai pemberitahuan, minggu depan kita mulai latihan-latihan ulangan menghadapi ulangan semester ya. Jadi mungkin Ibu akan hanya memberikan latihan-latihan sekalian sebagai mereview untuk tema-tema yang sebelumnya yang berkaitan dengan ulangan akhir semester. Oke, itu aja sedikit informasi dari Ibu. Terima kasih, selamat pagi.